Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Sekarang di tangan gue udah ada Sades Excalibur keyboard gaming yang barusan dikeluarin sama Sades belum begitu lama. Dan ini penampakan bagian depan dari kardusnya, ya, penampakan bagian bawah dari kardusnya. Dan ya, sama seperti kardus-kardus yang lainnya, pasti ada logo Sades dan tipe keyboardnya itu apa. Dan sementara di bagian belakang ada sedikit spesifikasi atau ya semacam tulisan-tulisan mengenai keyboardnya, berapa banyak jumlah functionnya, terus panjang kabelnya berapa, terus ya pokoknya hanya spesifikasi mendasar mengenai keyboardnya, dan lebih jelasnya pasti ada di manual book yang ada di dalam dari keyboard ini pastinya. Oke, dan sekarang gak usah berlama-lama lagi, kita bakal langsung ngebuka boxnya dan ngelihat keyboardnya, karena gue tahu kalian juga udah gak sabar untuk ngelihat bagian dalam atau bentuk asli dari keyboard Sades Excalibur ini. Dan ini dia penampakannya. Packing bagian dalamnya berbeda dengan keyboard lainnya. Ada dua busa di bagian kanan dan kirinya, mungkin bertujuan untuk menghindari adanya crash atau ya semacam benturan pada saat keyboardnya dikirim. Sementara kalau udah kita angkat lagi keyboardnya, dalamnya yang jelas ada manual booknya di sini atau buku panduannya untuk setting function dan mungkin untuk RGB-nya juga, mode LED-nya, terus ada driver. Keyboard ini udah dikasih driver dan udah dilengkapin driver, beda halnya dengan keyboard Sades yang lainnya. Ada ring juga yang mungkin berguna untuk mencopot key-nya atau kalian custom. Tambah lagi ada kuas yang menurut gue ini berguna banget, yang bisa digunakan untuk ngebersihin keyboard kalian kalau semisal keyboard kalian kotor, atau bisa digunakan untuk ngebersihin PC kalian juga. Oke, kita bakal lebih dekat untuk masalah keyboardnya. Kita singkirkan dulu kardusnya. Dan ini dia, kita harus angkat dulu plastiknya karena di bagian atasnya ada tutupin plastik, mungkin supaya nggak berdebu, padahal udah dalam kardus. What a lul guys. Oke, ini dia penampakan keyboardnya. Bagian kanannya gila nih, keren banget, bentuk keyboardnya beda dengan K10 dan juga Blade Wolf yang bahannya menurut gua belum seelegan ini. Di tengahnya atau di atas tombol panah, di antaranya situ ada logo Sadesnya juga. Dan bagian belakangnya kalau gue perhatiin sih ya ada dua karet di bagian bawahnya juga. Ini bertujuan kalau kalian main FPS atau game-game lain yang bikin gregetan, dia nggak bakal mudah untuk tergelincir atau kedorong. Ada stepnya juga yang bisa kalian naikin. Kalau kalian nggak pengen keyboardnya terlalu datar, bisa kalian naikin tabnya di bagian belakangnya. Gue nggak ngerti itu namanya apa, gue bilangnya tab atau tanjakan aja lah. Oke, ini dia. Kalau udah kita colokin, kalian bisa langsung aktifin fungsinya dengan menggunakan FN, INS, HM, PU, DEL, N, dan juga PD apa PG tuh. PD kayaknya ya. Dan kalian bisa ganti-ganti warnanya juga dengan menggunakan function tombol panah kanan dan panah kiri. Speednya juga kalian bisa atur juga. Jadi menurut gua nih keyboard udah keren banget karena RGB-nya lebih dari atau lebih keren daripada K10 dan juga Blade Wolf pastinya untuk keluaran Sades yang terbaru ini. Kalian bisa lihat sendiri warnanya, kecepatannya semua bisa diatur, dan udah ada Windows lock-nya juga, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan lagi main tiba-tiba kepencet tombol Windows. Just relax, pokoknya aman pakai keyboard Sades Excalibur ini. Oke, ini dia drivernya. Setelah kita install di PC atau laptop kalian bakal langsung muncul seperti ini, tapi ingat software atau aplikasi ini nggak akan terbuka kalau keyboardnya nggak kalian colokin ke laptop atau nggak ke PC kalian. Jadi keyboardnya harus connect dulu, USB keyboardnya harus connect dulu ke PC atau nggak ke laptop kalian, baru driver ini bisa dibuka. Oke. Kalian bisa setting untuk profile 1, profile 2, profile 3 nya untuk warnanya, dan ya ini nggak gue sertakan sama video waktu gue mencet profilnya. Sebenarnya waktu gue pencet profile 1, profile 2, atau profile 3, warna keyboardnya bakal berubah. Warna keyboardnya bakal berubah sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa setting, misalkan di sini pengennya warna apa, terus pencetannya segala macam itu bisa kalian setting juga. LED-nya segala macamnya itu bisa kalian setting di sini. Ini contoh profile 1 like, dia nyalanya bakal biru. So kalau kalian pakai profile 1, keyboard kalian bakal nyala warna biru. Atau di sini untuk RGB-nya bisa kalian ubah, modenya bisa cloud fly,
Ntar kalau di tampilan keyboardnya dia bakal jalan kayak ombak dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Cuma di sini dia nggak bergerak di tampilan softwarenya. Cuma aslinya keyboardnya bakal ngikutin mode yang kita pilih. Terus ada breathing, ada total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 mode RGB atau LGB apa RGB namanya ya, pokoknya RGB lampunya lah ya. Sorry ada bunyi lain, cuek. Ya lampunya bisa kalian setting atau pengen langsung ke colorful warnanya bakal berganti-ganti. Misalkan satu wave biru, satu wave apa. Dan keunggulan menurut gua untuk di Shades Excalibur ini warnanya lebih bisa bervariasi dibanding Blade Wolf dan juga K10 yang udah gue cobain kan. Itu untuk Lucent gue belum nyobain. Cuma kalau untuk K10 dan juga Blade Wolf dia warnanya tuh nggak bisa, dia bener-bener ngikutin warna pelangi. Kalau Blade Wolf kalau nggak salah bisa, cuma nggak begitu banyak warna. Tapi kalau di keyboard Excalibur ini tuh warnanya bisa kalian setting dengan banyak banget. Ada warna putih, ada warna emas, ada warna kuning, terus ada warna biru tua, biru muda, segala macam itu bisa kalian setting. Dan settingnya tuh nggak cuma misalkan barisan atasnya doang nih, barisan dari tab sampai sini enggak, tapi semua warnanya bisa jadi biru, semua warnanya bisa jadi merah, semuanya bisa diubah jadi satu warna. Beda halnya dengan K10 yang warnanya nggak bisa diganti-ganti. Jadi kalau K10 kan satu baris ini misalkan merah, terus baris kesini hijau, baris kesini biru. Nah kalau di Shades Excalibur ini bisa kalian custom sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Dan wave-nya juga bisa kalian atur dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kalian bisa juga setting makronya di sini, mencetnya apa terus sesuka hati kalian juga. Keunggulannya keyboard ini udah punya driver, beda sama K10 dan juga Blade Wolf. Kalau nggak salah Blade Wolf untuk RGB-nya atau lampunya dia bisa sound detection juga, jadi bisa nangkep suara-suara di sekitarnya. Jadi kesimpulan gua ini keyboard keluaran Shades yang menurut gua mempunyai LED dan juga RGB yang bagus banget karena bisa diatur warnanya sesuka keinginan kita. So itu aja kayaknya untuk review yang atau enggak unboxing yang udah gua lakukan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Gua Pasta dan bye bye.